Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi lanjut terus berjuang. Kang Deddy Mulyadi selamatkan Jawa Barat dari kelompok atau aliran-aliran yang sampai hari ini belum siap menerima ideologi negara Pancasila. Jawa Barat, Pak Deddy. Saya sampaikan itu terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju. Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel Lagi Populer. Baik sobat semuanya, Ustadz Aceng Garut dijuluki sebagai singanya Garut. Nah, karena pidatonya sering berapi-api di depan para jamaah ya. Nah, Ustadz ini kan kemarin viral gegara ngata-ngatai Gubernur Jawa Barat KDM sebagai gubernur tol begitu ya. Dan Ustadz ini akhirnya mendapatkan banyak kritikan. Pendukung KDM tentu tidak terima dong seorang ulama kok mengata-katain gubernur seperti itu, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Dan akhirnya kini Ustadz Aceng merasa khilaf. Dia akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sepenuhnya. Udah berubah pikiran nih kayaknya nih. Kita langsung aja simak videonya berikut ini. Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi lanjut terus berjuang. Kang Deddy Mulyadi selamatkan Jawa Barat dari kelompok atau aliran-aliran yang sampai hari ini belum siap menerima ideologi negara Pancasila. Kang, pokoknya mah hari dina jalan bener mah sok sanajan ABCD komentar Bismillah, insya Allah akan Bismillah kelancaran dan kemudahan. Abi pesen pokoknya mah Jawa Barat luas, segala ayat di Jawa Barat, sadaya komponen, semua kelompok yang sama-sama ingin membawa Jawa Barat istimewa, ngadukung Akang, ajak ngobrol, ajak badami, ajak sharing kumaha carana supaya Jawa Barat benar-benar istimewa, pang badagna jeung pang alusna. Hatur nuhun. Salam. Saya sampaikan kata-kata ya, saya sebagai manusia biasa sudah tertentu tidak boleh dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, catat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Deddy. Saya sampaikan itu terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut, dimasukkan pesantren lari, kabur, diurus di rumah, kamu ngancam, kamu berdoa orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang lain kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya dulu dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini. Nah, ini terlihat lebih melempem, tidak segarang kemarin. Katanya sih Ustadz Aceng ini di awal-awal klarifikasi videonya, dia sebagai korban potongan video yang tidak utuh ini. Ini coba kita lihat respon dari netizen ya. Ustadz Aceng dari Garut merasa menjadi korban atas potongan video yang utuh yang saat ini beredar di beberapa medsos. Kalau saya lihat itu bukan korban, soroti oleh netizen. Pertama, ada kata-kata kasar yang ditujukan kepada gubernur, meskipun kata Ustadz Aceng bukan ditujukan kepada gubernur Jawa Barat aja. Kalau gubernur seperti itu kan begitu, tapi tetap kata-katanya itu tidak elok lah. Kemudian ada kata-kata ngajak gelut, ngajak berantem. Kan Ustadz Aceng itu banyak jamaahnya. Kalau dilontarkan oleh orang biasa mungkin tidak menjadi polemik seperti ini. Tapi karena dilontarkan oleh tokoh agama seperti Ustadz Aceng yang banyak jamaahnya, jadi rame seperti ini. Nah ini menjadi pembelajaran Pak Ustadz. Harusnya Ustadz Aceng belajar kepada ahli pedang. Kata ahli pedang, seseorang bisa lulus menjadi ahli pedang ketika bisa membelah kapas yang melayang di udara. Jadi kelembutan tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan, baik kekerasan berbentuk ucapan maupun perbuatan. Itu Pak Ustadz Aceng. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi digeblek-geblekin oleh salah satu ustadz yang ada di Jawa Barat. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur. Itu saya simpulkan gubernur blow on.
Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Kalau memang Ustadz nggak sependapat dengan gubernur, ya mbok ya jangan perkataan itu jangan seperti itu gitu loh Kang. Ya, karena masalah dana hibah yang akan disalurkan ke seluruh pesantren oleh Kang Deddy Mulyadi kan difilter dulu tuh. Kenapa? Karena kalau Kang Ustadz nih deket dengan politik, namanya politik itu busuk, otomatis suatu yayasan yang dekat dengan pemimpinnya, yang dekat dengan politik tersebut, maka dia akan kebagian dana hibah paling gede. Otomatis yang ada di seluruh, yang ada di tiap atau pinggiran-pinggiran desa, pasien nggak bakalan kebagian dana hibah. Jadi gitu, mungkin untuk pemerataan Kang Deddy biar semuanya itu kebagian. Jangan sampai Ustadz ini yang main politik aja kebagiannya gede. Ya memang faktanya seperti itu. Ada no di Tasik, ya bekas mantan tuh, ya itu kebagian dana hibahnya berapa? 40 M, ya kan? Buat apa? Buat ngebangun, kata yang ngebangun sekolahan Islam. Tapi nyatanya tetap juga bayar. Seorang ustadz yang berkuasa ataupun yang deket dengan penguasa udah otomatis akan kebagian dana hibah paling gede. Kan kasihan yang ustadz-ustadz ataupun yang memimpin pesantren yang ada di desa, yang nggak kenal dengan politik, yang jauh dengan penguasa, nggak bakal kebagian. Itu lagi yang dekat dengan penguasa dikasih gede, itu lagi. Ya bagaimana pemerataan Kang Deddy Mulyadi, ya bener lah difilter dulu biar semuanya kebagian merata. Kalau memang kalau memang gak setuju, kalau jangan seperti itulah. Ya itu kan khalayak rame, malu lah. Ya kalau menurut saya pribadi udahlah, ustadz jangan ikut-ikutan politik. Politik itu busuk, politik itu ngejar duit gede, mau halal mau enggak ditabrak. Ya nih kasusnya juga sama tuh, ya kayak yang kemarin tuh mantan tuh di Tasik, ya dana hibah puluh miliar ya dikasih buat dia semua, ya. Terus yang belajar juga tetap aja bayar, padahal itu kan dananya dari mana? Dari masyarakat juga, ya dari hasil pajak juga, dari hasil pajak juga, ya. Tapi masyarakat mau belajar agama juga tetap aja harus bayar. Jadi seperti itulah, tolonglah. Kalau memang ada nggak yang sependapat, jangan seperti itu, Kak. Bagaimana Kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang ulah jadi kiai cara. Mana kiai cara idza ra'aital alima yukhalitu sultana mukhalatatan kasiratan fa'lam annahu lisun fa'lam annahu lasun fa'lam annahu lusun. Lamun nempok kiai bulak-balik mau proposal ke bupati, proposal ke Deddy, proposal ke pemerintah, minta duit, eta kiai cara. Gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Astagfirullahaladzim, maksudnya tuh begini loh Pak Aceng ya. Maksud dari Pak Deddy itu bilang jangan ada politik di agama itu. Dalam artian begini ya, agama biar terlihat tetap suci, tidak ada campur tangan politik. Di sini banyak kok orang-orang yang koruptor, orang-orang yang berbuat buruk di pemerintahan bahkan di politik. Mereka bawa-bawa agama buat apa? Buat naik panggung. Itu jadi apa? Jadi dosa juga Pak Aceng. Ditambah begini ya Pak Aceng kan mungkin salah satu orang yang paling paham agama. Ya mungkin paham agama gitu kan. Soalnya apa ya, dibanding saya nih yang mungkin masih belajar di sini ya Pak Aceng ya, setahu saya orang yang berkata kasar itu layaknya kayak orang-orang zaman jahiliyah. Pak Aceng pemuka agama di zaman Rasulullah, untuk perubahan dari orang zaman jahiliyah ke orang yang lebih baik, orang yang lebih sopan, orang yang lebih berakhlak, orang yang lebih berilmu, itu tuh butuh perjuangan. Masa Pak Aceng pemuka agama ngomongnya seperti itu, keluar kata-kata seperti itu, kayaknya nggak baik Pak Aceng. Apalagi Pak Aceng kan seorang guru, banyak orang yang nanti bakal meniru. Punten Pak Aceng, lebih memahami lagi dari sisi mana, lebih memahami lagi kepentingannya itu apa ya Pak Aceng. Punten ini mah Pak Aceng. Baik, semuanya itulah segulan dari netizen untuk Pak Ustadz Aceng ya. Memang dari segi kesalahannya terletak pada kata-katanya yang tidak pantas dilontarkan seorang ulama, apalagi di hadapan publik, di hadapan banyak orang, direkam pula ya. Nanti bisa ditiru. Yang dikhawatirkan kan nanti bisa ditiru oleh murid-muridnya, ikut berkata-kata kasar, padahal seharusnya ulama ketika menegur penguasa kan tidak seperti itu. Seperti halnya Nabi Musa ketika
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Firaun kan diperintahkannya dengan cara berkata-kata yang lemah lembut, bukan berkata-kata yang kasar ya. Itu adalah seorang nabi ya yang sangat mulia berdakwah kepada orang yang sangat dibenci oleh Allah. Kata-katanya pun halus, lebih-lebih ini seorang ulama menegur penguasa ya. Mungkin harusnya kata-katanya harus juga lebih halus begitu, bukan kasar, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk keluar dari mulut seperti itu ya. Baik sahabat semuanya, itulah video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kami tutup kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.